Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya. Ibunya yang telah tua dan lumpuh, ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk pergi haji. Karena bakti yang sangat tulus dan ikhlas kepada sang bunda, membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meskipun di bumi ia bukan siapa-siapa. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang dirindukan surga, tidak terkenal di bumi, namun terkenal di penghuni langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikatlah ilmu dengan catatan dan berbagilah dengan sekeliling agar bermanfaat. Uwais Al-Qarni, pemuda yang lahir dan besar di pinggiran kota Yaman. Kisah Uwais Al-Qarni menjadi teladan bagi umat muslim bahwa ia begitu berbakti kepada ibunya, sehingga ia dijuluki sang penghuni langit yang tidak terkenal di bumi. Lahir di Yaman pada tahun 594, Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan subsuku Murad. Sang ayah meninggal saat usianya masih kecil. Uwais Al-Qarni dibesarkan sendiri oleh sang ibu. Uwais Al-Qarni menderita penyakit sopa, tubuhnya belang-belang. Ketika ajaran Islam sampai ke negeri Yaman, Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di daerah Yaman. Meski hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni tidak pernah memiliki kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW. Salah satu alasannya adalah karena ia selalu mengutamakan sang ibu yang hanya bergantung kepadanya. Keinginan untuk bertemu Rasulullah SAW sudah tidak dapat tertahankan lagi. Uwais Al-Qarni memberanikan diri untuk mengutarakan keinginannya tersebut kepada sang bunda. Sang ibu memberi izin dengan pesan agar segera kembali ke Yaman setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah yang jaraknya sangat jauh. Karena tidak dapat menahan kerinduannya pada sang Rasulullah SAW, jarak yang sangat jauh tidak diperdulikan lagi. Namun sesampai di rumah Rasulullah SAW, Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW kala itu tengah berada di medan perang. Uwais hanya bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah, dan Uwais menitipkan salam untuk Rasulullah SAW.
Setelah itu, Uwais Al-Qarni segera pulang dan kembali ke ibunya di Yaman. Ketaatan kepada ibunya mengalahkan keinginan Uwais untuk menunggu dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang, Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni telah datang dan menitipkan salam kepadanya. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Suatu hari, sang ibu mempunyai permintaan yang sulit untuk dikabulkan. "Wahai anakku, mungkin ibu sudah tak lama lagi dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais terdiam, karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan melewati padang pasir yang tandus dan sangat panas. Karena keadaan Uwais yang sangat miskin, hal ini membuat ia berpikir keras bagaimana caranya. Setiap hari Uwais selalu berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Hingga akhirnya Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais bolak-balik menggendong anak lembu menuju puncak bukit. Waktu terus berlalu dan lembu itu semakin besar, otomatis tenaga Uwais yang dikeluarkan juga semakin besar. Hingga sampailah musim haji tiba. Ternyata kebiasaan menggendong lembu bolak-balik ke puncak bukit adalah bentuk latihan dari Uwais. Agar Uwais bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah demi melaksanakan ibadah haji. Akhirnya Uwais menggendong ibunya pergi dari Yaman menuju Mekah demi memenuhi permintaan ibunya untuk ibadah haji. Ketika wukuf di Ka'bah, Uwais tetap semangat dengan tegap dan gagah menggendong ibunya. Melihat perjuangan anaknya, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Mendengar itu, ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku menuju ke surga." Subhanallah, keinginan yang sungguh mulia dan penuh cinta. Allah SWT memberikan mujizatnya. Uwais yang mempunyai penyakit sopak seketika itu juga hilang, dan hanya tertinggal bulatan kecil di tengkuknya. Itulah tanda yang disisakan oleh Allah SWT sebagai petunjuk agar Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenalinya. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada mereka, "Nanti di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mengiringinya. Pada saat Uwais akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya.
Dan ketika dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian juga ketika orang hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Dan ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa sekali banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan penduduk kota Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.